Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami SM Gemilang. Kali ini kami akan melanjutkan rangkaian kegiatan identifikasi satwa. Dan kali ini learner akan melakukan identifikasi serta analisis data terkait satwa yang sudah ditemukan saat pengamatan di Bukit Daolong. Hal ini bertujuan untuk mengetahui klasifikasi keanekaragaman jenis dan juga dominasi jenis dari setiap satwa yang sudah ditemukan saat pengamatan. Dan learner pun akan melakukan presentasi untuk memberikan informasi terkait pengamatan yang sudah dilakukan oleh mereka. Bagaimana untuk kegiatan kami? Mari ikuti. Oke, untuk selanjutnya learner akan melakukan identifikasi dari hasil pengamatan burung dan juga serangga untuk mengetahui klasifikasi dari setiap jenis serangga maupun burungnya. Dan prosesnya mereka akan mengidentifikasi menggunakan kunci determinasi ataupun menggunakan buku identifikasi, dan nanti mereka pun bisa dibantu menggunakan platform-platform digital yang ada di Google. Oke, untuk selanjutnya learner akan membuat indeks keanekaragaman jenis dan dominasi jenis dari setiap jenis burung dan juga serangga untuk mengetahui keanekaragaman jenis dan dominasi dari setiap serangga ataupun burung yang mereka temukan saat melakukan pengamatan. Untuk hasil pengamatan satwa yang dilakukan oleh learner, mereka akan membuatkan poster digital yang nantinya akan di-share ke media sosial sebagai informasi ilmiah untuk orang lain, dan mereka akan membuat slide presentasi yang akan ditampilkan saat mereka berpresentasi. Hari ini kami para learner akan melakukan presentasi dari hasil pengamatan satwa di Bukit Daolong 800 MDPL. Saya, Pilar 1, akan mempresentasikan tentang hasil pengamatan keanekaragaman jenis dari burung. Dan kami, sebagai Pilar 3, pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang hasil dari pengamatan kami, juga identifikasi kami pada serangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan lagi, Pilar 1 di SM Gemilang. Dan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil pengamatan jenis keanekaragaman jenis burung yang saya tangkap di Bukit Daolong di atas ketinggian 800 mdpl. Oke, metode pengamatan, metode transek. Yang pertama adalah metode transek, yaitu metode yang dilakukan selagi kita melewati jalan yang sudah ditentukan atau yang sudah dibuat. Sembari kita juga mengamati burung-burung yang ada di sekitar menggunakan teropong, kamera, ataupun perekam suara. Apa bagian yang paling sulit saat sedang mengamati burung di Bukit Daolong? Yang paling susah sih ya mungkin pastinya untuk keep track untuk mendapatkan burungnya itu kayak gimana, dan untuk mengidentifikasi bentuk jenis burungnya kayak gimana. Soalnya mayoritas dari burungnya itu pada terbang-terbangan, dan kalaupun mereka bertengger itu kehalangan banget sama pohon, jadinya susah untuk kami mendapatkan bentuk visual secara digital ya. Dan kurang lebih itu aja dari saya. Terima kasih, thank you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3. Pada kesempatan kali ini, kami Pilar 3 akan mempresentasikan tentang identifikasi keanekaragaman jenis serangga di Bukit Daulong 800 MDPL. sebagai kegiatan dari pelajaran physical endurance kami. Ini adalah metode pengamatan dari pengamatan serangga ini. Dan ada concentration count, yang dimana ini adalah pengamatan di satu titik, yang dimana dilakukan pada satu titik menggunakan perangkap serangga, mulai dari fly trap dan juga pitfall trap. Oke, jadi di slide ini kita ditunjukkan dari hasil dominasi dari serangga-serangga yang kita temukan di Bukit Daulong. Seperti yang bisa dilihat data-datanya di sini, total ada 13 serangga yang kita tangkap dan kita temukan. Jumlahnya yang paling banyak itu didominasi oleh semut polyarchis ya. Dan seperti bisa dilihat di sini pie chart dari dominasinya. Dominasi dari semut polyarchis itu Garidia paling banyak, ada sekitaran 20 dibanding dari yang lain. Dengan jumlah total, kalau kita gabungin itu 34, dia mendominasi sekitaran 58% dari seluruh serangga yang kita temukan. Dan seperti yang bisa dilihat di sini ada 6%, 3%, dan seterusnya. Makanya untuk hasil serangga yang didapatkan itu kan cukup banyak ini ya, ada beberapa jenis. Nah, namun untuk yang tidak didapatkan oleh kalian namun terlihat oleh kalian seperti tawon, lebah, itu kalian di sana melihat kan ada Coach. ya kan? Walaupun memang tidak tertangkap ya kalian. Nah, kenapa tidak kalian cantumkan ke dalam hasil serangga yang kalian temukan di Bukit Daulong? Kita memang besar, kita lihat berterbangan namun tidak dapat kita tangkap, itu cukup susah untuk diidentifikasi menggunakan mata secara jauh. Maka dari itu kita harus minimal menangkapnya untuk diidentifikasi secara lebih lanjut. Karena dengan melihat dengan mata telanjang dan dia sedang terbang-terbangan dengan kecepatan tinggi, itu cukup sulit untuk membedakannya apakah itu tawon, lebah, ataupun ubah. Oke, itu aja dari kami. Dari kita berdua lebih tepatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus karena mereka belajar sambil mengalami, mereka datang pergi ke alam, ke habitat satwanya langsung. Kebetulan satwa yang mereka amati itu adalah kelompok aves dan insek, yang dimana di Bukit Daulong mereka menemukan banyak satwa di habitat aslinya. Mereka belajar sambil mengamati dan bereksplorasi. Oke, menurut saya presentasi kali ini tuh sangat bagus karena isi presentasinya itu sangat informatif, berisi tentang data klasifikasi satwa yaitu insek dan aves, di mana data ini bisa digunakan untuk kita yang ingin melakukan pengamatan satwa di tempat asal. Pengamatan satwa SM Gemilang selesai.